Guys, jadi di sini tuh aku mau cerita perjalanan aku dari Jogja ke Madura. Nah, Maduranya itu kepulauan ya, nama pulaunya tuh Kangean. Nah, ini waktu kita lagi istirahat di Duta tempat makan. Jadi aku dari Jogja ke Surabaya tuh pakai bis. Nah, kita istirahat tengah malam, makan dulu guys. Nah, setelah istirahat kita melanjutkan naik bis lagi habis yang tadi ke Surabaya. Ini perjalanan menuju Surabaya karena cukup panjang ya perjalanan dari Jogja ke Surabaya. Kalau naik bis itu sekitar 8 sampai 9 jam. Nah, ini suasananya seperti ini. Nah guys, setelah sampai Surabaya, aku langsung naik bis lagi menuju Sumenep ya. Jadi dari Surabaya ke Sumenepnya ini naik bis lagi. Jadi pas sampai Surabaya istirahat sebentar, kamar mandi gitu, terus beli minum, habis itu langsung cari bis menuju Surabaya ini. Nah, untuk perjalanan dari Surabaya ke Sumenep ini memakan waktu sekitar 5 jam lah gitu. Nih kita lagi di pasar tradisional, ngelewatin doang. Oke, next ya, kita nikmatin perjalanannya. Nah, sampai pelabuhan Sumenep, kita istirahat sebentar di penginapan. Makan siang, tidur sebentar 1 jaman lah. Habis zuhur kita cus langsung ke pelabuhan. Dan dari pelabuhan Kalianget ya ini namanya tuh, kita langsung mau menuju ke Pulau Kangeannya. Jadi kita dari sini naik kapal. Nah, naik kapal dari sini kita dapat kapal yang biasa ya. Jadi perjalanan dari sini ke Kangean 8 jam. Jadi ini adalah kuburan mertua aku. Jadi kita ke Kangean ini karena sebenarnya udah dapat kabar gitu kalau mertua kondisinya tuh emang lagi sakit, terus emang udah bisa dikatakan parah kayak gitu. Sampai sana ternyata udah meninggal, tapi suami sempat ngelihat jasadnya, sempat nyolatin juga gitu. Dan emang ini dikuburnya tuh di kuburan pribadi gitu, jadi kita bisa setiap saat ngelihat. Sedih banget sih. Oke, next ya. Jadi setelah kemarin mertua meninggal, aku tinggal di sini kurang lebih 4 hari. Jadi kita bisa keliling-keliling tempat tinggal suami aku dari kecil ya. Jadi kita ngelihat perdesaan di sini. Jadi di sini tuh asri banget. Bahkan ya PLN aja tuh belum masuk ke sini. Kayak mereka pakai tenaga surya gitu sama genset kalau untuk listrik. Dan tapi aku salut sih. Jadi di sini tuh kayak bener-bener kita bisa menenangkan pikiran gitu ya. Tapi kalau buat aku yang udah kebiasaan sosial media banget tuh kayak apa ya? Kayaknya hampa gitu kan kalau nggak ada internet. Apalagi di sini susah banget sinyalnya, guys. Kalau buat aku ya, aku pribadi kayaknya nggak bisa deh kalau hidup lama-lama di sini. Oke, jadi ini aku lagi ngelihat di tempat apa sih kalau mereka nyebut biasanya tuh sumber. Jadi ada mata air gitu dari pegunungan langsung. Jadi mereka kayak nyuci, bahkan minum aja tuh langsung dari sumber mata air itu gitu. Ini di dekat sumbernya, nanti aku liatin juga ya sumber mata airnya tuh seperti apa. Ini kan emang lagi musim kemarau ya, jadi banyak tanah-tanah di sini tuh kering kayak gini. Kalian bisa ngelihat kan kondisinya emang kering gitu, tapi nggak pernah kehabisan air kalau di sini karena bagiannya tuh pegunungan. Nah, ini rumah-rumah di sana itu juga rumahnya masih rumah-rumah panggung gitu, kayak gini, rumah dari kayu semua gitu. Ada sih yang udah tembok juga ada, tapi masih kebanyakan yang rumah panggung kayak gitu masih banyak.
Nah ini kita lagi jalan-jalan sore juga ngelihat anak-anak lagi pada main sepak bola di sini. Ada apa ya, saudara juga yang ikut sepak bola di sini. Asik sih ngelihatnya, karena aku kesini ngerasa liburan ya, jadi aku ngerasa nikmat aja gitu. Yang apalagi daerahnya yang benar-benar asri, terus kayak apa ya, kehidupan baru yang sebelumnya belum pernah aku lihat kayak gitu. Kehidupan sehari-harinya ya, kalau kayak sepak bola mah ada juga kan di Jogja. Nah kayak keseharian mereka kayak pagi apa tuh, kalau nyuci harus kayak bareng-bareng di sumber kayak gitu. Sebenarnya mereka punya aliran air sendiri sih di rumah masing-masing, tapi mungkin karena udah kebiasaan jadi kayak suka aja gitu nyuci di sumber kayak gitu. Kalau di rumah itu kan kayak kamar mandinya gitu-gitu kan antri ya, saudara gitu kan, nggak satu rumah, biasanya nggak cuma 1-2 orang gitu, banyak saudara. Dan kebetulan di sini tuh saudara suami tuh rumahnya deket-deket banget, jadi kayak rame lah pokoknya di sini tuh. Aku ngerasain kekeluargaannya tuh, masya Allah, keren banget, deket banget. Dan lihat tuh di sebelah sana tuh ada viewnya tuh lautan di sebelah sana, kelihatan kan, padahal di sini pegunungan, tapi enak banget. Jadi pagi-pagi tuh dari depan rumah kakak iparku tuh, kan aku tinggal di kakak ipar tuh yang sebelah sana tuh lebih jelas lagi kelihatan lautnya. Dan kalau kita ke atas sumber yang tadi tuh ke atas lagi, kita bisa lihat Bali loh dari sini, asik banget kan. Nah ini sumber atau mata air yang tadi aku bahas ya. Aduh suara aku gerok guys. Ini kayak gini, jadi pinggir-pinggirnya juga. Nah ini biasanya orang nyuci tuh di pinggir-pinggir sini. Sini ada pohon gedenya. Ya seperti ini. Nah itu asli dari mata air ya, mata air pegunungan gitu. Nah ini kita lagi jalan-jalan lagi ke tempat saudara yang sebelah situ. Nah ini kan lihat ya, rumahnya apa ya, rata-rata masih kayak rumah panggung gitu. Nah itu juga lagi pembangunan masjid di sini tuh. Ini ada anak aku. Nah nih itu bagian belakang, yang sebelah sana tuh ada kayak biasa buat buang air besar gitu loh. Nah ini lihat suasananya tuh kayak masih desa banget gitu kan, emang desa. Nah itu rumah Kak Ipar juga tuh. Nah kayak gini rata-rata. Kalau yang ini nggak tahu rumah siapa yang itu. Nah ini suasana di masjid. Jadi kok di sini tuh gotong royongnya juga masya Allah ya, masih kuat banget, beda banget sama di kota lah. Nah ini lagi mau naikin kubah masjid. Ini gotong royong, jadi kayak disambut rebanaan, apa sih namanya, rebanaan ya, rebanaan kayak gitu. Jadi kayak kumpul-kumpul gitu loh, banyak banget yang nontonin. Kayaknya hampir pada keluar rumah semua sih pas waktu naikin ini tuh, karena seru juga, rame. Terus kayak apa sih kalau ngadain kayak, jadi kayak emang apa ya, kok bahasa orang Jawa mungkin kayak ritualin, bukan ritual yang gimana-gimana, tapi kayak penyambutan gitu loh, kayak ada direbanain ya kan. Terus emang masyarakat sendiri juga yang garap ini tuh, jadi ya mungkin hal yang langka gitu ya, jadi banyak orang yang nontonin juga. Satu lagi ya, di sini memang terkait dengan corona ya, emang alhamdulillah emang nggak ada yang kena. Jadi kayak di situ biasa banget dilihat gerombolan-gerombolan kayak gitu ya, soalnya memang alhamdulillah di pulau ini tuh nggak ada yang kena corona kayak gitu. Terus kegiatan di sini juga normal semua sih, kayak sekolah juga sekolah biasa, kayak seragam ke sekolah kayak gitu. Dan masya Allah sih, dan dengan hiruk pikuknya di kota ya, di tempat tinggal aku juga kan PPKM darurat kayak gitu-gitu kan, di sini tuh aku merasain kehidupan yang beda gitu. Dan emang nggak ini apa ya,
nggak ada orang nggak pakai masker gitulah, karena memang di sini memang alhamdulillah nggak ada yang kena gitu. Dan setauku juga di Madura kan memang diberitain juga zona hijau terus ya, alhamdulillah gitu. Nah ini masih kerangka masjidnya baru dibangun gitu. Guys, jadi setelah beberapa hari aku di Kangean, akhirnya mau balik ke Jogja lagi. Jadi ini waktu naik kapal dari pelabuhan Kangean mau menuju pelabuhan Kalianget. Tuh view-nya lebih enak juga sih kapalnya. Dan ini kita naik kapal ekspres ya. Jadi pas naik kapal ini cuma sekitar 4 jam aja sih. Oke guys, jadi tadi setelah kita naik kapal ya sampai ke Kalianget, kita langsung naik bentor. Jadi bentor tuh becak motor. Nah ini dari pelabuhan Kalianget sampai mau ke terminal Sumenep. Jadi nanti dari terminal Sumenep kita naik bis lagi guys ke Surabaya. Perjalanan yang cukup panjang bukan? Ya, oke, so nikmatin aja ya perjalanannya.
Oke guys, see you sampai di vlog selanjutnya ya. See you next time, bye.